dikasihi Tuhan, biarlah pada sore hari ini kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan, menaikkan segala pujian kita kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami, bahwa Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada, Tuhan. Kami naikkan pujian, kami naikkan syukur hanya bagimu, Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada sore hari ini. Kami masih ada sampai hari ini tuh karena kebaikan-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bahasan firman Tuhan kali ini kita akan membahas tema firman Tuhan tentang kualitas iman. Kita akan belajar di Matius 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Saya bacakan. Judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Ayat yang 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat yang ke-27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar bagaimana kualitas iman dari perempuan Kanaan yang meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Jadi ada dua poin penting bagaimana sih kita supaya mempunyai kualitas iman yang baik, sehingga kita boleh mengalami mujizat-mujizat yang dialami perempuan ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Poin pertama, pada ayat yang ke-22 saya bacakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Ini penekanannya adalah di kalimat berikutnya, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah ialah ya Tuhan, anak Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat kalimat ini meluncur dari perempuan ini, ya Tuhan, anak Daud, berarti apa? Perempuan ini sangat memahami, sangat mengerti apa yang mendasari dia, sehingga maksud saya mendasari dari perempuan itu, sehingga dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Daud. Pengertian dari Yesus anak Daud ini berarti bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, ada nubuatan di kitab Yesaya, kitab Ulangan, dan beberapa kitab yang lainnya, bahwa ada nubuatan tentang adanya Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan perempuan ini menyadari akan hal itu, dan ini bukan
terjadi dengan tiba-tiba sehingga dia langsung menyebut Yesus itu adalah anak Daud atau Sang Mesias. Saya membayangkan atau berpikir bahwa perempuan ini sebelum menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Daud Sang Mesias, perempuan ini sudah mendengarkan banyak sekali pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita bisa baca di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus memberitakan kabar baik, memberitakan kerajaan surga, memberitakan bagaimana harus berdoa, bagaimana harus berpuasa, bagaimana Tuhan Yesus telah melakukan banyak sekali mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan Ibu Petrus, menyembuhkan banyak sekali bikin mujizat. Nah, ini yang mendasari perempuan ini menyimpulkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Seperti kita ketahui, kalau kita baca di dalam Roma 10 ayat yang 17, saya bacakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perempuan ini telah mendengar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita baca di dalam Matius yang ke-7 ayat yang ke-29, saya bacakan dari ayat yang ke-28 dan ke-29, dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah banyak orang itu mendengar pengajarannya, sebab ia, Tuhan Yesus, mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan ini sudah mendengar banyak pekerjaan mujizat yang Tuhan sudah lakukan, dan bahkan mungkin juga sudah mendengar bahwa banyak orang yang takjub akan perkataan atau pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus, sehingga perempuan ini percaya bahwa ya, Tuhan Yesus adalah Mesias. Jadi ada dasar bagi perempuan ini sehingga ada kesimpulan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias. Jadi iman atau kualitas iman yang dipunyai perempuan ini didasarkan atas pengenalan. Tadi yang dikatakan di dalam Roma tadi, bahwa iman timbul dari pendengaran akan Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya. Jadi perempuan ini pun mengalami itu. Jadi perempuan ini merespon semua informasi tentang pelayanan Tuhan Yesus Kristus, sehingga ada kesimpulan bahwa ya, Yesus adalah Sang Mesias. Tempat yang tepat untuk dia datang mengadukan atau meminta pertolongan atas setiap masalah yang dihadapi. Dan kita baca di ayat selanjutnya, yaitu Matius 15 pada ayat yang ke-23, dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi bagaimana perempuan ini meminta pertolongan Yesus dengan begitu kuat, ya, begitu dengan tekad yang kuat,
sehingga dikatakan bahwa sampai berteriak-teriak untuk meminta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa respon Tuhan Yesus? Pada ayat ke-24 dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus diutus untuk orang Israel. Ini seperti penolakan terhadap perempuan ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi perempuan itu ini, bagaimana perempuan ini menyikapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia terus berusaha meminta pertolongan kepada Yesus yang dia yakini yang adalah Mesias. Dia yakini yang bisa menolong setiap pergumulannya. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan kembali di ayat yang ke-26, dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, kalau saudara-saudara melihat penolakan yang seperti ini, mungkin tidak mau lagi memperjuangkan imannya, mungkin sudah patah arang, mungkin sudah lari, dia nggak mau lagi meminta pertolongan. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini sungguh luar biasa. Dikatakan di ayat yang ke-27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi dikatakan bahwa walaupun Tuhan Yesus dikatakan diutus untuk orang Israel dan dia tidak berhak, gitu kan? Dan roti itu digambarkan untuk anak-anak, tanda kutip, untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dan perempuan ini sebenarnya tidak ada hak untuk itu, tapi bahkan di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus dianalogikan sebagai anjing. Di sini anjing adalah bukan anjing liar yang nggak terurus, bukan, tapi ini digambarkan sebagai anjing rumahan, anjing piaraan, anjing kecil yang bisa berinteraksi dengan pemiliknya. Jadi bagaimana perempuan ini walaupun dianalogikan seperti anjing, tapi dia tetap mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah perjuangan bagaimana perempuan Kanaan itu mempertahankan atau memperjuangkan imannya, sehingga pada kesimpulannya pada ayat yang ke-28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sungguh luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pergumulan perempuan ini dijawab oleh Tuhan. Dijawab oleh karena kualitas imannya, oleh karena dia memperjuangkan imannya, sehingga pada kesimpulannya Tuhan Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita harus belajar dari perempuan ini bahwa kualitas iman kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Tiba-tiba saya ngomong, saya beriman kepada Tuhan Yesus, tapi tidak mengenal bagaimana Tuhan Yesus, tidak mengenal pribadi Tuhan Yesus. Nah, ini yang menjadi dasar kita bahwa supaya iman kita berkualitas, kita harus mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Kita harus mempercayakan hidup kita kepada Kristus, karena iman adalah percaya. Iman adalah komitmen mempercayai Tuhan Yesus.
Iman adalah kesetiaan, dan itu dimiliki oleh perempuan ini. Dia memperjuangkan dan dia telah menerima mujizatnya. Jadi saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pemuda, remaja GBS Yerusalem Baru, mari sama-sama belajar bagaimana kita menjaga kualitas iman kita. Kita harus jelas dasarnya, dan berikutnya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan, karena kedewasaan atau kualitas iman kita ditentukan bagaimana kita mempelajari atau menghadapi setiap masalah demi masalah dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita menyikapinya, meresponnya. Itu yang membentuk kita menjadi orang yang kuat. Selama kita menyadari sepenuhnya bahwa iman kita, ketergantungan kita hanya kepada Tuhan saja, kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, yang adalah penggenapan dari nubuatan bahwa inilah yang Sang Mesias, inilah penebus, inilah Kristus bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, maka di dalamnya ada kemenangan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetaplah berpegang kepada Kristus. Dalam masa pandemi seperti yang sekarang ini, semua lini kehidupan sangat terpukul. Ekonomi, perekonomian, lapangan pekerjaan, semua strata sosial, semua terpukul oleh karena pandemi ini. Tapi yang pasti, saudara, pemuda, dan remaja di Yerusalem Baru, tetaplah berpegang kepada Kristus. Kita harus mencontoh perempuan Kanaan ini sampai dia memperoleh kemenangan, memperoleh pertolongan. Setiap pergumulan saudara, setiap masalah yang saudara hadapi, bukan tidak ada jalan keluar. Bersama Kristus ada jalan keluar. Bahkan dikatakan di Ibrani bahwa pengharapan kepada Kristus itu seperti sauh yang kuat. Diibaratkan kapal, saat sauh itu kuat, kita pun kuat, kita pun memperoleh kemenangan. Jangan pernah melepaskan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Saudara yang sudah bekerja, saudara yang masih belajar atau masih kuliah, saudara yang menjalani kehidupan dalam profesi apapun, jadilah terang, jadilah suratan terbuka oleh karena kualitas iman saudara, karena saudara mengalami kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi kehidupan, dan Anda menjadi tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan, dan orang lain bisa melihat bahwa di dalam diri saudara ada Kristus, di dalam diri saudara ada Yesus yang menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, tetaplah kuat, tetaplah jaga kualitas iman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh belajar tentang perempuan Kanaan yang mempunyai kualitas iman yang luar biasa, yang begitu memperjuangkan imannya sehingga dia memperoleh pertolongan dari Tuhan Yesus. Demikian halnya kami semua, pemuda remaja yang pada saat ini mendengarkan firman, pemberitaan firman Tuhan ini, apapun yang dihadapi, setiap permasalahan, baik dalam pekerjaan, baik dalam pendidikan, maupun untuk teman-teman yang masih mencari pekerjaan, Tuhan Yesus tolong, biarlah hati mereka terpaut hanya kepadamu saja ya Bapa. Dalam menghadapi setiap permasalahan, biarlah mereka semakin kuat dan terus berharap kepada Kristus saja ya Bapa, sehingga pada akhirnya kemenangan yang diterima perempuan Kanaan ini boleh mereka nikmati juga, dan mereka boleh menjadi saksi Kristus bagi lingkungannya, boleh menjadi saksi Kristus bagi di mana mereka bekerja, boleh menjadi saksi Kristus di mana mereka berkuliah atau masih
menjalani pendidikan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih setia. Berkati setiap pemuda remaja GPS Yerusalem Baru, terus pakai mereka dalam pemberitaan kabar baik, dan mereka boleh menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan syukur kami, doa kami. Haleluya. Amin.